Shalom Permata. Shalom Permata. Sekali lagi ya Kak. Shalom Permata. Shalom Kak Geo. Shalom Kak Yola. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa melakukan PA kita walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Kita tetap bersyukur. Kita masih bisa menikmati PA Permata kita hari ini. PA Permata tanggal 12 September 2020 dengan tema doa dan harapan. Oh iya Kak, teringatnya 12 September itu kakak tahu nggak hari apa? Hari Sabtu Kak. Tanggal 12 September itu hari ulang tahun Permata yang ke-72 Kak. 72? Iya. Wah, udah tua ya Kak? Gitulah Kak. Oh, Permata GBKP berulang tahun ini berumur 72 tahun. Kak Geo udah tua? Belum lah Kak, nampak kan masih set gitu. Umur 72 tapi masih tetap jiwa muda gitu ya Kak ya? Pastinya dong. Oke, mari kita naikkan syukur kita. Syukur yang tiada berhenti untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Ku Naikkan Syukurku. Kita sambil bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar
Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, untuk setiap aktivitas yang Tuhan telah berkati kegiatan kami hari ini ya Bapa. Saat ini kami akan memulai PA kami, mari Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semakin terpuji dan termulialah namamu. Di atas segalanya ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, Kaulah gembalaku, ajaiblah semua anugerah-Mu, tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian kita, bersekutu dengan-Mu. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Sebelum kita memasuki saat teduh kita, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup kita di tangan Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita bagaikan bejana.
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Secara duniawi, orang yang menghadapi berbagai masalah dan berpengharapan pada manusia, maka ia akan merasa kecewa, galau, khawatir, frustasi, atau sedih. Orang yang berpengharapan tetapi menghadapi berbagai masalah akan sulit untuk bersukacita. Bahkan, ia mungkin akan patah semangat, putus asa, hilang harapan, dan hanyut dalam kesedihan dan duka cita. Sebaliknya, orang yang berpengharapan dalam suatu situasi yang menyenangkan dan membahagiakan hatinya, maka ia akan bersukacita. Seseorang dapat bersukacita dalam pengharapan jika pengharapannya memberikan jaminan untuk mewujudkan impiannya. Seseorang dapat bersukacita dalam pengharapan jika sesuatu yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Sama seperti seseorang sedang berulang tahun, pastilah ada sebuah doa dan harapan yang diinginkan dalam hidupnya. Sebuah perubahan pasti untuk menjadi lebih baik. Mari kita kembali pada firman yang kita pelajari, yaitu Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Melalui firman ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat orang-orang Roma agar mereka bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun untuk berdoa. Bagi orang percaya, bersukacitalah dalam pengharapan dapat dimaknai jangan sedih, jangan bersusah hati, jangan berduka cita, jangan khawatir.
Jangan ragu dan jangan bosan dalam menanti terwujudnya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bergembiralah, beriang-rianglah, bersukacitalah, karena bersama Tuhan Yesus semua itu akan menjadi kenyataan. Semuanya akan menjadi nyata bersama Tuhan. Bersukacitalah, pengharapan akan membawa seseorang menikmati kasih karunia-Nya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, sabarlah dalam kesesakan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan menyerah, bersabarlah. Meskipun kamu dalam belenggu masalah, bersabar dan teruslah berdoa. Nantikan penyertaan dan pembelaannya, nantikanlah kasih setia dan kasih karunia-Nya yang ajaib dan luar biasa. Percayalah, berkat-berkat-Nya bagimu, bagi kita akan sangat ajaib dan mengherankanmu. Berbahagialah orang yang bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa, karena Tuhan akan melimpahkan kepadanya kasih karunia-Nya tepat pada waktunya. Berbahagialah orang yang menaruh penuh pengharapan kepadanya, karena ia akan memperoleh bagian kerajaan surga. Tuhan memberkati. Kita angkatkan lagu kita sekali lagi, bagaikan bejana siap dibentuk. Firman Tuhan, kita menaikkan lagu pujian kita, Awan Kemuliaan-Mu. Setelah lagu ini kami persilahkan kepada hamba Tuhan untuk membawakan firman Tuhan.
Permata yang dikasihi Tuhan, untuk kesempatan PA hari ini, firman Tuhan diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, khususnya di dalam perayaan hari ulang tahun Permata yang ke-72. Mari kita baca Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami Permata, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 ini menceritakan mengenai kepenuhan hidup dalam Kristus. Artinya apa, Permata? Tidak ada kepenuhan hidup itu selain di dalam Kristus. Sesuai dengan tema yang diberikan pengurus Permata untuk PA malam hari ini, doa dan harapan. Apa harapan Permata di dalam umurnya 72 tahun di tahun 2020 ini? Tentunya nats renungan PA kita ini memberikan harapan-harapan dan doa-doa agar Permata mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Apa saja yang dikatakan kepenuhan di dalam Kristus? Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi yang pertama, Permata, kita semua telah menerima Kristus Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Itu yang pertama. Kalau langkah ini sudah kita lakukan, tahapan kepenuhan di dalam Kristus itu akan kita terima. Kemudian Permata yang dikasihi Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, tadi kita sudah hidup di dalam Kristus, sudah menerima, dan dikatakan di sini tetaplah di dalam Dia. Banyak sekali pemuda-pemuda gereja tidak tetap di dalam Kristus, walaupun awalnya dia menerima Yesus, tetapi di dalam perjalanan hidupnya dia tidak tetap di dalam Yesus. Dan harapan di dalam bahan PA kita ini agar kita tetap di dalam Dia. Apapun itu konsekuensinya, resikonya, tantangannya, saudara-saudara Permata, kita tetap di dalam Dia. Baik itu tantangannya godaan pekerjaan, jodoh, atau tantangan ekonomi yang memberikan janji-janji ekonomi, keuangan, sehingga kita mau meninggalkan, tidak lagi tetap di dalam Yesus. Itu jauh dari diri Permata. Kita bersyukur Permata yang dikasihi Tuhan, di umur 72 tahun banyak sudah ditorehkan Permata hal-hal yang positif. Dan ini kita lihat sejarah Permata dahulu, di mana awalnya Permata itu bukan kepanjangannya Persadaman Anak Gereja Anta, tapi awalnya itu kepanjangannya adalah Persatuan Membela Agama dan Tanah Air. Itu awalnya nama Permata. Jadi jelas kita lihat bahwasanya pergerakan pemuda itu awalnya sangat mencintai kemerdekaan Indonesia dan mau menjaga kemerdekaan itu, dan diikuti dengan spiritualitas kerohanian.
Jadi inilah cikal bakal berdirinya Permata, sehingga di dalam Kongres Permata 12 September berdirinya Permata, sehingga tahun ini sudah genap 72 tahun. Doa kita, Permata makin menjadi generasi gereja yang kuat, yang kokoh, yang tetap di dalam Kristus, yang menerima Kristus. Kemudian apalagi dikatakan di dalam bahan PA kita, harapan dan doa kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Luar biasa, Permata yang dikasihi Tuhan. Kita diajak untuk berakar di dalam Dia. Jadi kita setelah tetap di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita harus berakar. Kenapa berakar? Supaya ada buah yang diharapkan. Tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada akarnya, tumbuh-tumbuhan itu tidak akan normal, tidak akan bertumbuh. Jadi Permata juga seperti itu. Sudah umurnya 72 tahun, kalau sudah berakar di dalam Kristus, buahnya luar biasa. Buahnya pasti manis kalau kita berakar di dalam Tuhan. Tantangan yang kita peroleh sekarang, anak-anak kami Permata, berdasarkan penelitian BRC, dikatakan bahwasanya 99,1% anak remaja di Indonesia, ya, skop Indonesia, 99,1 itu rajin beribadah. Puji Tuhan. 99,1% rajin beribadah. Tapi setelah diteliti lagi, setelah berumur umur 18 sampai 22 tahun, ini yang sudah dikatakan pemuda atau Permata, diteliti bahwasanya merosot anak-anak kami. Merosot jumlah yang hadir untuk rindu bersekutu dengan Tuhan. Di remaja tadi, ini penelitian 99,1 itu hadir. Tapi setelah menjadi pemuda, menjadi Permata, merosot sekali persentase kehadiran beribadah atau keinginan menyembah Tuhan. Apa yang menjadi tantangan? Apa yang membuat Permata generasi gereja seperti ini? Kalau kita lihat di dalam kitab Kolose ini tadi, Paulus juga menuliskan, maka jemaat harus berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, karena inilah pondasinya, inilah yang menjadi dasar. Kalau tidak berakar di dalam Kristus, kita berakar terhadap dunia ini, keinginan-keinginan duniawi, ini yang tidak kuat. Kalau kita dibangun di atas pondasi-pondasi yang sifatnya sementara, ini yang tidak kuat, yang membuat generasi gereja hilang arah. Oleh karena itu, pertumbuhan gereja, pertumbuhan pemuda Permata itu harus menunjukkan karakteristik seperti: 1. Kuantitas Permata makin bertambah. 2. Kualitas makin bermutu. Jadi tidak hanya jumlah, tapi kualitas. Yang 3, kesatuan iman itu ada di dalam Permata. Kesatuan iman itu artinya kita menerima iman melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ini membuat kita tidak terpecah belah. Jemaat di Kolose ini, apa yang membuat mereka sehingga Paulus
menasehatkan berakarlah dalam Kristus, karena jemaat ini mau pecah. Karena ada perbedaan-perbedaan. Ada yang saling mengutamakan, saling melebihkan diri satu dengan yang lain, menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Jadi anak-anak kami Permata, mari kita berdoa, kita berharap seperti di dalam kitab Kolose ini, tetaplah kita berakar kepada Kristus, dibangun di atas Dia, dan mengucap syukur. Apapun situasi kita sekarang, pandemi COVID-19 ini, Permata teruslah berPA, teruslah menyembah Tuhan, teruslah berakar kepada Tuhan, bersyukurlah. Walaupun sulit pekerjaan kita sekarang, sulit tidak seperti biasanya, tetap kita bersyukur, karena di dalam bersyukur itu imun tubuh kita makin dikuatkan. Harapan pendeta buat generasi-generasi gereja, mari Permata teruslah rajin beribadah. Jangan nanti setelah menikah tidak lagi beribadah, tidak lagi rindu kepada Tuhan. Mari Permata melayani bukan untuk dihargai oleh manusia, tapi kita melayani agar dihargai oleh Tuhan. Mari kita melayani tidak bersungut-sungut, jadi teladan, dan waktu bersama Tuhan melayani itu adalah waktu yang terindah. Dan yang terakhir, jangan ada lagi senioritas, jangan ada lagi gap antara yang tua dan yang muda, yang kaya yang miskin, yang hebat dan yang lemah. Pendeta harapkan itu ke depannya. Inilah doa dan harapan. Jangan ada lagi senioritas. Mari kita mengajar akan takut Tuhan, menjadi teladan, menginjili, mengembalakan, memimpin, beribadah, membangun karakter-karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan tadi, tahun ini adalah tahun IT, di mana pandemi ini IT memang sangat dibutuhkan. Di situasi seperti ini, contohnya ibadah online, work from home, kuliah online, sekolah online, semua ini berbau IT. Permata juga diharapkan menjadi permata yang kreatif dan juga ekonomis. Dan buat permata yang terkena dampak negatif dari pandemi ini, tetap berdoa dan berpengharapan pada Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Permata Arsinalsa.
Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkatkan lagu pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Memasuki doa syafaat. Teman ngurus yang bertugas untuk doa syafaat. Oh, Bibi.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu, hingga saat ini kami ada dalam keadaan sehat-sehat. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati firman itu supaya bisa berbuah di hati kami, khususnya di hati anak-anak kami permata sekalian. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Semoga dari keluarganya juga tetap terpuji, termulia nama Tuhan saja. Kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya dan mengajari yang memakaikan persembahan ini supaya dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat orang tua, anak-anak kami permata sekalian. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan dan keperluan anak-anak kami permata, baik di dalam persekolahan, begitu juga di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat persekolahan anak-anak kami permata yang masih sekolah Bapa, walaupun di dalam masa COVID-19 ini, walaupun mereka belajar secara daring Tuhan, berikan kesabaran, berikan kesetiaan kepada mereka sehingga mereka bisa menuntut ilmu walaupun hanya belajar di rumah saja. Buat anak-anak kami yang sudah bekerja, berkati dia dalam pekerjaannya, ajar mereka untuk bersyukur selalu kepadamu Tuhan atas pekerjaan yang telah Kau berikan kepada mereka. Buat anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini juga Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka, tunjukkan jalan Bapa supaya mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan persekolahan, pekerjaan, demikian juga kesehatan anak-anak kami permata ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak kami permata yang sudah pantas mendapatkan teman hidup. Kiranya Tuhan memberikan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bisa sepikir, sehati, supaya rumah tangga yang mereka bina dapat menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat hari ulang tahun Permata yang ke-72 ini Tuhan. Kiranya jangan umur saja yang tinggi Bapa, tapi bisa jugalah membuat iman mereka menjadi dewasa, semakin dewasa dari yang sebelumnya. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat kekompakan anak-anak kami permata semuanya, supaya mereka bisa bersatu, bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam menjalankan program-program permata yang telah dibuat pada tahun ini, walaupun tidak sesempurna program-program seperti tahun-tahun yang lalu oleh karena COVID-19. Bapa kami yang di surga, Engkau menjaga hati mereka, menjaga iman mereka, sehingga mereka bisa selalu bersatu di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, walaupun kami menghadapi wabah yang membahayakan, yang menakutkan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang berkehendak, maka COVID ini akan cepat berlalu dari bangsa dan negara kami ini, demikian juga dari dunia ini. Bantu kami Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami, menjalankan aktivitas kami, walaupun kami berhadapan dengan COVID-19 ini. Bapa kami yang di surga, masih banyak yang mau kami minta kepadamu Tuhan,
tapi Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan di dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak kami Permata. Kiranya Tuhan memberikan kepada anak-anak kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bisa membangun, memotivasi anak-anak kami di dalam mencari masa depannya, di dalam dia mencari jati dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di atas segalanya ampunkan kami dari segala salah dan dosa kami, supaya kami tetap layak disebut anak-anak Tuhan. Demikian Tuhan, permohonan dan doa kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan kabulkan dan berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Engkau mengenal hati kami lebih dari siapapun. Kau tak peduli masa lalu, kau tetap memilihku. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Dalam hidupku, mari kita bernyanyi sampai akhir hidupku.
Oke Permata, karena hari ini adalah hari ulang tahun Permata yang ke-72, jadi hari ini kita akan merayakan ulang tahun kita di sini ya, Kak. Pastinya dong. Kalau ulang tahun biasa ada apa ya? Balon? Ada balon, Oh, ada balon ini. ada. Selain balon, Ada kue. ada lilin. Lilinnya di mana ya? Kalau ada Lilinnya kue, ada lilin berarti ada badutnya. siapa? Ada badutnya. Ada potongku. Potong kue dong. Jadi kita mau potong kue dulu untuk merayakan ulang tahun Permata yang ke-72. Kuenya dipersiapkan dulu ya. Teman-teman mau kue nggak? Mau kue nggak? Mau kue? Mau kue? Tito, Ya, ini udah datang nih kuenya. siapa ulang tahun di sini? Siapa yang hari ini ulang tahun juga? Siapa? Serius nih, semua Permata Kak, wajar dong. Kirain aku aja, Kak. Yang betulan ulang tahun hari ini ada nggak di 12 September? Jangan ngaku-ngaku loh, nanti cepat tua. Ada yang betulan ulang tahun 12 September? Udah lewat tanggal 8 ya? Kalau nggak ada yang ulang tahun tanggal 12 September, mungkin ada yang mewakili atau aku aja sendiri? Aku aja sendiri nih. Siapa, Bi? Siap. Udah. Untuk merayakan ulang tahun Permata, kami persilakan Ketua Permata kita, Bang Ardianta. Ya, Bang Ardianta yang umurnya 72, maksudnya Permata yang umurnya 72. Ketua Permata Bethlehem, Ardianta Tarigan. Mewakili Permata Sektor, Tia Pasernam. Mewakili Seksi Permata. Ketua Koinonia, ya ampun, kayaknya kakak ini agak dendam dikit dia kuenya nih guys. Kak Tia, mana Kak Tia? Seksi Permata. BPMR GBKP Runggun Padang Bulan kilometer 7. Ayo Permata mewakili Tia dari Pasar Ya, 6. yang sudah dipanggil. Kita dengar kata sambutan ya dari Kata sambutan dari Ketua Permata, Ardianta Tarigan. dokumentasi tolong ya. Shalom semuanya. Shalom. Sukacita luar biasa pada hari ini teman-teman. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat merayakan ulang tahun Permata yang ke-72. Di sini aku mewakili pengurus mau mengucapkan terima kasih buat Ketua Koinonia kita yang dapat hadir pada hari ini, Bapak dan Bibi kami dari sesi Permata, dan buat teman-teman sekalian yang kami cintai yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam PA kita ini dan kebaktian kita untuk merayakan ulang tahun Permata. Jadi aku di sini mewakili teman-teman pengurus dan Permata Bethlehem. Diharapkan untuk umur yang 72 ini kiranya Permata semakin bisa menjadi contoh ke depannya dan seperti dapat menjadi lebih kreatif lagi ke depannya, dan semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita semua dapat berkumpul kembali untuk hal yang baru lagi lebih baik ke depannya. Mungkin itu sedikit yang bisa aku sampaikan dariku. Bujur buat semuanya, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun buat anak-anak kami Permata. Selamat ulang tahun. Iya, Terima kasih. usia 72, sudah nenek-nenek aturannya ya. Udah lansia ya. Tapi ya menyatakan bahwa kalian itu sudah bisa dalam segala hal ya. Bukan berarti sudah lansia gitu. Jadi di usia yang 72 tahun, sini banyak kali tuntutan untuk anak-anak kami, di mana banyak masalah yang sedang kita hadapi, khususnya COVID-19 ya. Itu bukan berarti kita tidak bersekutu lagi ya. Kalau di sektor LBS udah beberapa kali kami buat Zoom ya, udah beberapa kali juga buat YouTube ya, rekaman ya. Untuk PA Permata dan harapan untuk semua sektor sekawasan Runggun kilometer 7 mengadakannya juga ya. Kalau bisa juga sekarang gratis Telkomsel memberikan pembelajaran Zoom gratis ya. Bibik dapat 10 GB per bulan untuk Zoom gratis. Jadi PJJ juga sudah bisa Zoom gratis. Permata juga kami arahkan supaya Zoom gratis. Nah, ya 10 GB untuk 1 bulan itu bisa kita maksimalkan. Jadi untuk anak-anak kami Permata, ya perwakilan mungkin yang hadir pada hari ini, difungsikan yang diberikan gratis itu. Supaya kita juga bisa bersekutu dengan Tuhan, ya walaupun pandemi sedang melanda, tetap bersekutu, tetap sukacita. Karena itulah alat kita untuk melawannya. Jadi sekali lagi kami dari seksi Permata, ya mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak kami. Baik yang tidak hadir pada malam hari ini juga, selamat ulang tahun, tetap bersukacita. Amin. Oke, kayaknya dari seksi Permata masih ada kita yang tambahin. Oke, bujur. Tia mewakili Permata. Oh ya, untuk permasalahan sektor katanya. Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom. Saya di sini mewakili dari Permata Sektor mengucapkan selamat ulang tahun buat kita Permata. Selamat ulang tahun. Nggak kerasa udah 72 tahun, tapi sebenarnya usia kita masih muda-muda yang di sini ya. Semoga dengan bertambahnya usia Permata, iman kita juga semakin dewasa, sukacita kita boleh semakin bertumbuh hari demi hari, dan kita yang mewakili hadir di sini juga senantiasa bersukacita di hari ulang tahun kita ini. Kita bersyukur juga kepada Tuhan karena dalam situasi pandemi seperti ini kita masih bisa merayakan ulang tahun kita yang ke-72 ini. Meskipun dengan situasi ini, semoga ini enggak mengurangi sukacita kita di hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Shalom buat kita seluruhnya. Puji dan syukur tetap sekatakan man Tuhan di bata. Ibas beringisi sendah pe tuhu-tuhu meriah malam mateta. Makaning kami pe ibas gelar BP Merta ngatakan samlala bujur man bandu kam kerin anak kami Permata. Pengurus singgo tetap berupaya gua maka bansi kegiatan Permata baik PA sekali sebulan gabungan, walaupun ini dilakukan secara online ya, virtual. Harapan kami supaya kegiatan ini boleh masuk ke semua sektor, gitu ya. Itu harapan kita. Jadi seterusnya katakan kami melala bujur man bandu kam kekelangan kami Pertua Diaken seksi Permata si tetap memberikan perhatian man kegiatan anak ta Permata maka kerina dapat banci lakukan cenah khususnya pas wari sesendah si katakan bujur man Tuhan kam kerina anak kami Permata genep
berulang tahun ya, tanggal 12 September 72 tahun. Jadi Ibas Bringisi Sendah kam kerina pengurus Permata Bethlehem bagi mewakili masing-masing sektor ning kami sekelnari selamat ulang tahun man bandu kam kerina kami Permata. Selamat ulang tahun, terima kasih Ya. Pak. Ulang tahun 72 Mamboge. Jadi mungkin yang paling penting kita camkan di situ bukan masalah neneknya, tetapi mungkin masalah dewasanya. Apakah Permata sudah mampu memikirkan sesuatu yang berguna, baik untuk Permata, untuk keluarga, untuk sektor, bahkan mungkin untuk bangsa dan negara? Apakah Permata itu sudah mampu menjadi garam dan terang? Situhuna sejadi perjuangan membantu kam kerina anak kami Permata. Jadi berulang tahun 72, kita mau bukan hanya 72-nya yang kita naikkan, tetapi ada sesuatu yang memang ada konsep pada Permata itu, bagaimana Permata itu memang bisa menunjukkan bahwa dia itu dengan belajar pengalaman-pengalaman yang sudah 72 tahun, ya mungkin dari abang-abangnya yang sudah berjalan, ya bagaimana Permata itu dijalankan. Ya, mungkin ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa, sehingga memang betul-betul Permata itu nampak dia, walaupun dia Permata, tapi dia sudah 72 tahun. Berarti sudah 72 tahun dia menggeluti tentang kehidupan berorganisasi di Permata ini. Sudah 72 tahun. Mungkin banyak referensi-referensi yang bisa kamu baca, yang bisa membangun kehidupan remaja, khususnya pun di gereja kita KM7 ini, ya, sebagai gereja terbesar ya. Ya, memang sampai hari ini kami katakan cukup luar biasa ya. Banyak Permata, banyak kegiatan-kegiatan Permata yang sudah dibuat ya, dan ini juga kita harapkan untuk ke depan terus ya bersatu seperti yang sudah juga disampaikan tadi, kesehatian, kesepikiran ya, khususnya mankam kerina anak kami Permata pengurus gua banci kam bersada ukur membangun teman-teman dui bas gereja KMP Tuenda. Semua kami memang betul-betul ya, Permata KM7 itu bukan hanya rame di apa namanya ini, di warkop ya. Nah, kalau Bapak lihat ini, situ yang ku tengok banyak anak Permata. Wah, tapi saya kira itu bukan menunjukkan 72 tahun. Nah, mungkin ini salah satu informasi buat anak kami Permata. Bagaimana supaya Permata itu memang betul-betul bisa ya bersatu sehati di dalam membangun masa depan. Ya, baik dari segi pendidikan, ya, dari segi pendidikan, ya, dan juga tentunya dari segi keimanan kita. Jadi inilah harapan kami, harapan orang Tuandu di tengah-tengah Runggunta, semaka anak kamkrin anak kami Permata. Tuhu-tuhu memang jadi Permata yang membanggakan, yang membahagiakan. Mulai dari tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sektor, lingkungan di mana kami tinggal, sampai ke Runggun kita, bahkan ke bangsa dan negara kita. Ya, jadi kalau Bapak misalnya bilang HUT Permata 72 tahun, maka kami Permata sepakat mengatakan Permata Ersinalsal. Kalau nanti misalnya Bapak bilang Permata Ersinalsal, HUT Permata 72 tahun. Siap ya? Siap Pak. Oke, kita mulai. HUT Permata 72 tahun. Permata Ersinalsal. Permata Ersinalsal. HUT Permata 72 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bujur. Jadi kan ini ulang tahun Kak. Tadi teman-teman bilang ada balonnya, ada lilinnya, ada kuenya. Pastinya ada lagu ulang tahun. Gak afdol rasanya kalau ulang tahun kita nggak nyanyi ya. Iya dong. Jadi kita undang untuk teman-teman Permata semua bangkit berdiri. Untuk teman-teman kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi selamat ulang tahun. pasang lilinnya dong Bang. Sambil bertepuk tangan dong, kan sukacita.
lilinnya bersama-sama ya. Nggak boleh ditiup, jadi ditarik ya lilinnya. Kak Stefani, mari sayang, mari. Ayo Stefani. Dikasih yang manis-manis loh. Kalau dikasih yang manis-manis itu artinya sukacita loh Kak. Mewakili ya, suap kuenya nanti semua dapat. Mewakili ya, Ini kalau mewakili. kalian mau beli maksudnya kuenya. Kak janganlah Kak, cukup kok Kak. Oh cukup. Suap kuenya, suap Bagi kuenya, bagi kuenya. Iya ketuanya dulu Pak. Udah bulang-bulang disuap. Baru Stefani. Tolong. Tunggu Kak, gantian Kak. Iya. Kak Stefani. Permata umur 72, Bang Batu 27. Tahan ya, tahan, tahan. Tahan ya, tahan. Iya. Udah Pak. Ini kan dia juga disuap lah, dia kan di depan. Dia disuap juga. Bang Arki, dokumentasi Bang. Oke, terima kasih. Udah Pak, udah. Oh, mewakili. Oke. Bang, dokumentasi Bang, tunggu Pak. Itu Stefani, tadi punya Stefani. Oke, acara ulang tahun kita udah selesai. Acara ulang tahun kita Tapi sudah jangan selesai. pulang dulu karena kita belum penutupan. Oke, oke. Teman-teman, kita jangan pulang dulu ya. Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan, di mana pada malam hari ini acara PA Permata sekaligus memperingati hari ulang tahun Permata yang ke-72, semuanya sudah berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah Bapa di dalam hari ulang tahun Permata
yang ke-72 ini Tuhan bukan hanya sekedar pertambahan umur, tetapi seiring dengan bertambahnya umur semakin bertambah iman percaya anak kami. Terlebih-lebih Tuhan, di dalam menghadapi situasi seperti saat ini Tuhan, anak-anak kami semuanya beroleh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan untuk menghadapi situasi seperti saat ini Tuhan. Biarlah Bapa, seiring dengan pertambahan usianya Tuhan, anak-anak kami semuanya boleh merasakan kasih setia Tuhan yang menemani mereka di dalam setiap tantangan kehidupan yang dia jalani. Terlebih-lebih saat adanya pandemi COVID-19 ini Bapa. Biarlah Tuhan melalui semua tantangan ini, anak-anak kami boleh semakin kuat karena mereka percaya Tuhan pasti akan menopang tangan mereka. Kami serahkan semua anak-anak kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semuanya Bapak, bahkan juga semua orang tua anak-anak kami permata ini Tuhan. Biarlah Bapak terus melimpahkan berkat sukacita sehingga dengan demikian mereka boleh mendidik anak-anak kami permata sesuai dengan yang Bapak kehendaki. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga Bapak kami berpisah dari rumah Tuhan ini. Biarlah Engkau yang menyertai kami sepanjang perjalanan Bapak. Engkau jumpakan kami dengan keluarga penuh dengan sukacita. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, istirahat kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami panjatkan hanya melalui Putra-Mu yang kudus Yesus Kristus yang sudah mengajari kita arban pertolongan Tuhan, ninta dage alu bahasa karo. Oh Bapa kami sini surga, gelar di pebadiamin, reh lamin kinera jandu, salamin pratendi bas dunia bagi surga. Berikan man kami akan cukup ibaswari senda enda. Alami salah kami, bagi dalam kami salah kalah empat kami. Olamin kami wa kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami dosila nari. Sebab kam kap simala kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindikan dekana. Amin.